Apakah Anda tahu bahwa suku Goth dan Vandal memiliki peran penting dalam sejarah Eropa dan Afrika Utara pada abad ketiga hingga kelima Masehi? Namun, apa sebenarnya yang membuat mereka begitu penting dan bagaimana pandangan sejarah terhadap mereka? Suku Goth dan Vandal seringkali dianggap sebagai barbar oleh sejarah karena perannya dalam runtuhnya kekaisaran Romawi di Eropa. Namun, apakah pandangan ini benar adanya? Bagaimana sebenarnya interaksi mereka dengan Romawi, dan bagaimana peran mereka membentuk sejarah Eropa? Penting untuk memahami bagaimana pandangan sejarah terhadap mereka dan apakah pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Sebagian besar informasi tentang Goth dan Vandal berasal dari sumber Romawi, yang cenderung memiliki pandangan negatif terhadap mereka. Namun, sejarah tidak selalu hitam atau putih. Bagaimana jika ada sisi lain dari cerita ini yang jarang terdengar? Mari kita gali lebih dalam untuk mengetahui lebih banyak tentang peran penting Goth dan Vandal dalam sejarah Eropa. Sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan eksplorasi sejarah lainnya. Suku Goth dan Vandal merupakan dua dari kelompok-kelompok Germanik yang bertempur dengan Kekaisaran Romawi di seluruh Eropa dan Afrika Utara dari abad ketiga hingga kelima Masehi. Dalam sejarah, kedua suku ini seringkali dianggap sebagai barbar yang membawa kejatuhan Kekaisaran Romawi di Eropa. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Sejarah yang kita kenal tentang Goth dan Vandal sebagian besar berasal dari sumber Romawi, yang memiliki kepentingan politik dan propaganda tertentu dalam menggambarkan suku-suku ini sebagai musuh yang ganas dan kejam. Goth dan Vandal sebenarnya memiliki peradaban mereka sendiri yang maju dalam banyak hal, termasuk seni, arsitektur, dan sistem hukum. Mereka memiliki tradisi lisan yang kaya, meskipun tidak banyak yang selamat hingga saat ini. Salah satu kejadian paling terkenal dalam sejarah mereka adalah penjarahan Roma oleh Goth pada tahun 410 Masehi dan oleh Vandal pada tahun 455 Masehi. Meskipun penjarahan tersebut menyebabkan kegemparan di seluruh dunia Romawi, keduanya tidak menghancurkan kota itu atau membantainya seperti yang sering digambarkan dalam sejarah. Asal-usul Goth sebelum pertemuan mereka dengan Romawi masih menjadi topik perdebatan. Beberapa sumber menyatakan bahwa mereka mungkin berasal dari wilayah Skandinavia, sementara yang lain mengusulkan bahwa mereka berasal dari wilayah Polandia modern. Pertama kali Goth berhadapan dengan Romawi pada tahun 238 Masehi ketika mereka melakukan invasi ke wilayah Romawi. Ketegangan antara Romawi dan Goth mencapai puncaknya pada awal abad kelima ketika Alaric, pemimpin Goth, mengepung dan menjarah Roma pada tahun 410 Masehi. Setelah penjarahan Roma, keturunan Alaric, yang dikenal sebagai Visigoth atau Goth Barat, menetap di wilayah Prancis dan Spanyol, sementara Ostrogoth atau Goth Timur mendominasi Italia pada akhir abad kelima. Mereka mengadopsi agama Kristen Katolik dan beberapa aspek budaya Romawi, yang membantu mempertahankan warisan Romawi jauh setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Sementara itu, Vandal diduga berasal dari wilayah Skandinavia sebelum bermigrasi ke selatan. Vandal pertama kali menyerang perbatasan Romawi pada tahun 406 Masehi, memanfaatkan kekacauan internal di Kekaisaran Romawi. Mereka kemudian bentrok dengan Visigoth dan Romawi di wilayah Prancis dan Spanyol. Di bawah kepemimpinan Raja Genseric, Vandal berhasil memanfaatkan kelemahan Romawi di Afrika Utara dan mendirikan kerajaan mereka di sana, dengan ibu kota di Kartago. Pada tahun 455 Masehi, pasukan Genseric bahkan berhasil menyerbu Roma. Namun mereka setuju untuk tidak merusak kota tersebut atau membantai penduduknya setelah Paus Leo pertama mengintervensi. Kerajaan Vandal mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Genseric, yang dikenal karena keberaniannya dan keterampilan militernya. Namun, setelah kematian Genseric pada tahun 477 Masehi, Kekaisaran Vandal mulai merosot karena perseteruan internal dan tekanan dari luar, terutama dari Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-6 Masehi, Kekaisaran Bizantium berhasil mengalahkan kedua suku Goth dan Vandal. Pada tahun 534 Masehi, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Justinianus pertama menaklukkan kerajaan Vandal di Afrika Utara. Gelimer, Raja Vandal terakhir, ditangkap dan dibawa ke Konstantinopel sebagai tawanan, mengakhiri kekuasaan Vandal di wilayah tersebut. Sementara itu, pada tahun 553 sampai 554 Masehi, Kekaisaran Bizantium menaklukkan kerajaan Ostrogoth di Italia,
menandai akhir dari kekuasaan Goth di semenanjung Italia. Dengan jatuhnya kerajaan Goth dan Vandal, Eropa Barat semakin terintegrasi ke dalam dunia Bizantium, mengakhiri periode migrasi suku dan memulai era baru dalam sejarah Eropa. Meskipun seringkali dianggap sebagai barbar yang membantu menghancurkan kekaisaran Romawi, Goth dan Vandal sebenarnya memiliki peran yang kompleks dalam sejarah Eropa dan Afrika Utara. Mereka tidak hanya menyerang dan menjarah Roma, tetapi juga membentuk kerajaan-kerajaan mereka sendiri yang mengadopsi agama dan budaya Romawi. Bagaimana pandangan Anda tentang peran Goth dan Vandal dalam sejarah Eropa? Apakah Anda percaya bahwa mereka hanya penjahat ataukah ada sisi lain dari cerita ini yang harus dipertimbangkan?